gitu. Semoga yang udah tunggu requestnya bisa kita nggak kemana-mana ya. Habis ini bakal ditemenin sama duo yang paling udah selesai berproduksi acara Negara Malu Seks.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utus Haryono, co-founder Solusi Hijrah. Berhijrah ke dalam ekonomi syariah bukan hanya tentang menolak riba, tetapi juga tentang menciptakan peluang finansial yang lebih adil dan berkelanjutan. Melalui Solusi Hijrah, kami berdedikasi untuk membantu umat Islam berhijrah ke dalam ekonomi syariah. Karena kami sadar masih banyak dari kita yang mengalami kesulitan mencapai impian finansialnya, terutama jika hal tersebut menyangkut hutang riba. Oleh karena itu, kami menawarkan akses cicilan permodalan tanpa riba yang memungkinkan Anda untuk membeli rumah, memulai bisnis, dan memenuhi kebutuhan finansial lainnya dengan cara yang halal dan sesuai syariah. Kami bangga telah banyak membantu pelanggan kami untuk mencapai impian finansial mereka, dan kami harap kami dapat membantu Anda juga. Bersama-sama, marilah kita berhijrah ke dalam ekonomi syariah yang lebih adil dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Yuliawan, founder dan CEO dari Equitri. Permasalahan yang banyak dihadapi oleh para pelaku UMKM saat ini untuk bisa tumbuh dan berkembang, apalagi dengan keterbatasan akses permodalan berbasis syariah, memutuskan saya untuk mendirikan Equitri. Equitri hadir sebagai partner bisnis dan konsultan manajemen bagi pelaku UMKM yang ingin tumbuh menjadi pengusaha yang mandiri dengan pelatihan serta pendampingan bisnis dan keuangan, dan sekaligus menyediakan akses permodalan usaha yang berbasis syariah. Saya bersama Equitri telah mendampingi lebih dari 1.000 pelaku UMKM di Indonesia maupun mancanegara. Dan untuk memperluas jangkauan serta manfaat yang diterima oleh pelaku UMKM, Equitri telah bermitra dengan berbagai institusi, yaitu lembaga pemerintahan dan juga non-pemerintahan. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di dalam seminar hari ini. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gemirio Muhammad. Saya sebagai General Manager di Mulai Indonesia. Mulai Indonesia adalah sebuah tempat dan wadah guna mengembangkan potensi diri bagi komunitas dan juga para pengusaha mandiri. Di Mulai Indonesia kita memiliki 3 nilai inti: kreasi, koneksi, edukasi. Berawal dari Galeria Jakarta, sekarang kami bertransformasi menjadi Mulai Indonesia. Mulai Indonesia tidak hanya menjalankan usahanya di bidang retail UMKM saja, tapi sekarang kami berkembang menjadi event space dan juga coworking space, di mana kami menjadi wadah untuk berkreasi dan berkoneksi, serta mengedukasi para pelaku UMKM, pelaku industri kreatif, dan juga para profesional di bidangnya. Kami menaungi lebih dari 200 UMKM dan juga 100 komunitas dari segala bidang. Nah, saat ini kami sedang berkolaborasi dengan partner kami, yaitu Solusi Hijrah dan juga Equitri, dalam seminar Solusi Mengatasi Tantangan Bisnis Setelah Berhijrah. Terima kasih para sahabat semua yang telah hadir di webinar kali ini. Ya, insya Allah para sahabat dapat menemukan koneksinya nih untuk dikembangkan di bisnisnya yang pastinya sesuai dengan syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo? Oke, baik, mohon maaf Bapak Ibu. Baik, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Utus Hardiono, hari ini saya mewakili Solusi Hijrah. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung pada Bapak Ibu semua ke sesi webinar pada hari ini, hari Jumat tanggal 27 Mei 2023, dengan tema Bangun Bisnis Tanpa Modal dan Tanpa Riba. Webinar kali ini merupakan kerjasama antara Mulai Indonesia, Solusi Hijrah, dan Equitri. Nah, sebelum kita mulai, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah kami mohonkan untuk mematikan mic dan kamera jika nanti pada saat acara sudah berjalan, kecuali nanti pada saat sesi tanya jawab, nanti kita akan berikan kesempatan untuk Bapak Ibu bisa berinteraksi dengan narasumber kita pada hari ini. Kemudian kami mohon juga Bapak Ibu bisa menggunakan nama asli di ID Zoom-nya agar memudahkan kami ketika nanti saat sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, kami tidak akan bosan untuk mengingatkan Bapak Ibu untuk bisa mengisi link absensi dan link feedback atau kesan yang nanti akan dibagikan melalui kolom chat. Nah, link absensi ini merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat digital atau e-sertifikat yang nanti akan dibagikan pada saat akhir sesi atau akhir acara. Baik, Bapak Ibu, hari ini seperti yang sudah disampaikan dan Bapak Ibu juga sudah bisa mengetahui dari judulnya, Bangun Bisnis Tanpa Modal ini merupakan lanjutan dari sesi webinar sebelumnya yang dengan judul Tantangan Berbisnis Setelah Berhijrah. Nah, mengapa kami mengambil tema modal atau permodalan? Karena memang masukan yang paling banyak adalah mengenai bagaimana kita bisa memulai bisnis dengan mungkin modal yang seadanya atau bahkan tanpa modal, dan yang lebih penting adalah tidak mengambil atau menyangkut pautkan dengan unsur-unsur yang bersifat ribawi. Nah, sebelum kita masuk ke sana, saya coba akan perkenalkan dulu ke pihak-pihak yang bekerja sama untuk terselenggaranya acara hari ini. Yang pertama adalah dari Mulai Indonesia. Jadi Mulai Indonesia adalah wadah yang dapat memberikan fasilitas untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan tentang menjalankan suatu wirausaha. Dan hari ini kami sudah ditemani oleh Mas Jemirio selaku General Manager. Saya persilakan pada Mas Mio untuk memberikan sambutan atau patah kata pada peserta yang hadir pada hari ini. Silakan, Mas. Ya. Terima kasih banyak atas sambutan Mas Utus. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Gemirio Muhammad, General Manager dari Mulai Indonesia. Saya dipanggil Mio. Ya, untuk hari ini harapan kami sebenarnya mengadakan webinar ataupun rangkaian dari Hijrah Business Hub ini, harapannya agar kami bisa membentuk komunitas bersama untuk para pengusaha hijrah. Nah, harapannya dari para pengusaha hijrah ini bisa berkumpul, membentuk ekosistem, dan kami pun bisa membantu mendampingi kita semua dalam berbisnis. Semoga apa yang kita bisa kerjakan sejauh lebih berkah dari apa yang kita dapatkan. Ya, kira-kira itu aja. Ya, mudah-mudahan hari ini Allah mudahkan, semua berjalan dengan lancar, dan ilmu yang didapat juga bisa bermanfaat dan juga berkah. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mio atas sambutan yang sudah disampaikan. Jadi Solusi Hijrah, kemudian Mulai Indonesia, dan Equitri sama-sama sudah mempunyai niatan untuk membentuk sebuah forum komunitas pengusaha muslim atau pengusaha berhijrah. Nah, Solusi Hijrah itu sendiri adalah lembaga konsultan keuangan. Jadi kami bisa memberikan akses kepada cicilan non tunai dan permodalan syariah. Jadi Bapak Ibu nanti jika ada kebutuhan untuk pembelian barang atau untuk mulai usaha bisa menghubungi ke Solusi Hijrah. Dan terakhir pihak yang bekerja sama dengan kita adalah The Equitri. Jadi Equitri adalah inkubator bisnis dan konsultan manajemen bagi pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK untuk tumbuh menjadi pengusaha yang mandiri melalui pelatihan bisnis, keuangan, pendampingan wirausaha, dan penyediaan akses ke permodalan. Jadi Bapak Ibu, di sini kita tidak hanya memberikan informasi atau berbagi tips dan knowledge untuk bermulai berbisnis, tapi juga pada akhirnya kita bisa memberikan akses kepada permodalan. Dan hari ini Equitri akan diwakili langsung oleh founder dan CEO mereka, yaitu Pak Indra atau Coach Indra Juliawan, yang nantinya akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu,
kembali sebelum kita masuk ke sesi webinarnya, saya ingatkan untuk bisa mengisi link absensi yang nanti akan dibagikan. Kemudian juga mohonkan untuk bisa menggunakan nama asli ya Bapak Ibu. Jadi kalau yang masih menggunakan ID atau nama yang lain bisa diubah ke nama asli sesuai dengan nama yang digunakan saat pendaftaran untuk memudahkan kami pada saat nanti sesi tanya jawab. Baik. Pertanyaan yang terbesar kalau misalkan kita akan memulai bisnis adalah modal. Dari mana kita punya modalnya? Itu adalah pertanyaan terbesar. Apakah kita meminjam ataukah kita harus menabung dulu? Dan pertanyaan juga, bisakah kita mulai bisnis tanpa modal? Nah, tantangannya kalau misalkan kita berbisnis tanpa modal adalah pasti yang pertama adalah keterbatasan dari sumber daya, baik itu secara finansial ataupun non finansial. Kemudian juga nanti akan ada tantangan pembatasan dari skala bisnis. Jadi kalau kita dengan modal yang ada, misalkan dengan resource yang sudah dimiliki, kalau kita mau ada pengembangan atau meningkatkan dari sisi skala bisnisnya, pasti akan ada kesulitan. Kemudian yang ketiga juga mungkin akan terjadi kesulitan pada saat pemasaran atau promosinya, Bapak Ibu. Bagaimana kita paham di saat sekarang kita juga harus memberikan promo yang gencar, tidak hanya kepada relasi kita, tapi juga bagaimana kita bisa membuka market. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita akan mengalami tantangan dari sisi keuangan. Jadi bagaimana kita menjalankan usaha itu, kemudian bisa kita mengembangkan dari bisnis, karena pastinya kita tidak hanya ingin bisnis itu mulai, tapi juga ingin berkembang. Nah, poin-poin itu yang nanti akan kita bahas, karena meskipun mulai bisnis tanpa modal itu bisa dilakukan, tapi penting diingat bahwa modal itu kita berarti harus menggantikan dengan waktu, kita menggantikan dengan usaha, dengan keterampilan untuk membangun bisnis itu sendiri. Jadi Anda harus Bapak Ibu fokus pada pemasarannya, fokus pada meningkatkan ilmunya, meningkatkan pengetahuannya, sehingga modal yang tidak dimiliki bisa digantikan dengan hal-hal yang lain. Tapi ini perlu waktu, gitu kan? Akhirnya jadi ada kebimbangan bagi Bapak Ibu untuk bisa tidak memulai kita berbisnis tanpa modal. Nah, hari ini alhamdulillah kita sudah ditemani oleh Coach Indra. Beliau adalah praktisi yang sudah 25 tahun di industri keuangan global dan lokal, serta sudah mendalami profesi di sisi keuangan syariah. Jadi insya Allah nanti Coach Indra juga tidak hanya memberikan tips atau sharing mengenai bisnis secara umum, tapi yang lebih fokus lagi adalah bagaimana kita mengaitkan dengan nilai-nilai syariah dan nilai-nilai Islam. Oke, kita akan langsung sapa saja ke Coach Indra. Hari ini sudah bergabung. Assalamualaikum, Coach Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Cerah sekali hari ini, Coach. Ya, hari ini kita akan bicara mengenai bagaimana memulai bisnis tanpa modal. Itu poin yang pertama. Dan ada kelanjutannya dari judul webinar kita, tanpa modal dan tanpa riba. Karena alhamdulillah sekarang semakin banyak rekan-rekan pengusaha kita, calon pengusaha yang semakin sadar bahwa bahayanya dari sisi hal-hal yang berkaitan dengan ribawi, gitu. Jadi Bapak Ibu, kita akan kupas, kita akan gali dengan Coach Indra mengenai modal, permodalan, dan hal-hal yang berkaitan dengan ribawi. Oke. Nah, untuk memulai, Coach, tadi sudah disampaikan juga bahwa ada yang percaya modal itu perlu, ada yang percaya modal itu tidak perlu. Nah, kalau dari pandangan Coach Indra sendiri, seberapa penting kita memiliki modal untuk memulai sebuah usaha? Oke, baik. Terima kasih Mas Utus, dan juga terima kasih sudah memperkenalkan saya sebagai perwakilan dari Fikri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, untuk menjawab dari pertanyaan dari Mas Utus tadi, memang kita butuh banyak menyikapi ya jawaban itu dari berbagai perspektif seperti itu. Nah, tadi juga Mas Utus di awal menyebutkan banyak pertanyaan ya terkait dengan permodalan dalam membangun bisnis. Sementara judul dari materi hari ini ya, webinar ini memang sangat menarik ya, dan banyak sekali yang bertanya, bahkan agak skeptis gitu ya. Bangun bisnis tanpa modal, tanpa riba. 2 kali bonus itu berarti ya. Lah yang bangun bisnis dengan modal aja mengalami kesulitan ya. Itu ya. Apalagi yang tanpa modal. Betul. Plus sekarang
tanpa riba pula. Iya, gitu. tantangannya jadi 2 kali. Ya, apakah mungkin gitu ya? Nah itu kita teman-teman ya, kita sebagai umat yang beragama ya, kita memang harus meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Sang Maha Pencipta itu selalu memberikan solusi kepada umatnya. Ketika memang menghadapi kesulitan, terutama juga dalam kaitan dengan berbisnis begitu. Dan itu semua disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di firman-Nya di Al-Qur'an surat As-Sors ya, di mana beliau berfirman innama al-usri usron. Bersama kesulitan selalu ada kemudahan. Nah, artinya ketika kita sulit membangun bisnis tanpa modal, itu sebenarnya di dalam itu ada kemudahan gitu. Cuman bagaimana caranya ya, kita harus mencari, berikhtiar untuk mencari tahu. Kalau teman-teman yang ikut di webinar sebelumnya ya, tantangan berbisnis setelah hijrah, saya sampaikan di situ tantangan teman-teman yang berhijrah lalu mulai bisnis itu salah satunya adalah bagaimana mensinergikan atau menselaraskan nilai-nilai Islam, nilai-nilai syariah di dalam membangun bisnis. Nah, ini adalah tantangan. Bagaimana tantangan itu bisa ditaklukkan ya? Salah satunya adalah dengan belajar. Nah, insya Allah nanti di Hijrah Bishab teman-teman semua yang ada di sini bisa memberikan solusi kepada teman-teman semua dalam menjawab tantangan ini. Nah, terkait dengan modal yang tadi ditanyakan oleh Mas. Ya. Bisa atau enggak sih begitu ya? Nah, sebenarnya ini bisnis dalam bangun bisnis itu sebenarnya itu modal tuh satu hal yang penting, begitu ya. Namun sebelum saya jelaskan secara secara luas begitu ya, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman semua ya. Nanti teman-teman silakan menjawab di dalam chat Zoom ya. Kalau misalnya terkait dengan permodalan, tolong dijawab. Apa sih permodalan itu dalam bisnis? Nah, silakan teman-teman menjawab. Nanti kita bisa diskusi di situ ya. Coba silakan teman-teman mau menjawab. Kira-kira kalau dalam berbisnis modal itu apa dan bagaimana? Silakan teman-teman menjawab. Kita mencoba untuk berinteraktif ya, interaksi ya teman-teman ya. Karena modal ini merupakan bagian yang penting, cuman bagi yang bisa memulai bisnis atau mengembangkan bisnis dalam berbagai tahapan gitu ya. Kalau tahapan dari awal bisa jadi nggak perlu modal, gitu. Bisa jadi kan gitu. Ya mungkin dia punya tabungan, punya simpanan di bank atau mungkin di celengannya gitu ya. Nah, oke, sudah ada yang menjawab ya. Modal untuk capital yang digunakan untuk usaha, ya, network, pengetahuan dan market dan skills ya. Sudah dijawab oleh Mas Luki ya. Capital, networking, lalu uang, barang atau keahlian. Good. Modal itu menurut saya adalah suatu yang harus, huruf capital ya, harus ada di awal. Baik itu niat, barang, dan sebagainya. Waduh, sudah banyak yang menjawab ya. Dan modal itu sebagai penggerak. Oke, silakan teman-teman menjawab, dan ini sebagai bagian dari catatan kita ya, bahwa ternyata teman-teman juga punya pandangan sendiri, ada perspektif tersendiri terkait dengan modal. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana dengan modal yang digunakan ketika dalam berbisnis, bahkan ketika tidak ada modal dalam membangun bisnis. Oke, kita masuk ke materi ya, Mas. Ya, silakan. Baik, teman-teman. Kalau dalam perkembangan bisnis ya, modal itu kan pasti ada urutannya atau mungkin ada tahapan-tahapannya ya. Kalau dari gambar yang saya tampilkan di sini, memang ini saya bagi dari tahapan dari waktu begitu ya dalam membangun bisnis ya. Dan modal atau capital sendiri dalam bahasa Indonesia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, modal atau capital itu adalah harta benda dalam bentuk dana, barang, dan lain-lain. Dan lain itu termasuk tadi itu ada network dan juga ada ilmu begitu ya, yang digunakan sebagai pokok untuk berbisnis yang dapat menambah keuntungan atau kekayaan. Nah, tadi ada beberapa teman-teman yang juga kurang lebih jawabannya sama ya begitu ya. Nah, untuk bisa memahami ya teman-teman, karena bisnis itu kan pasti kan ada perkembangannya, ada tahapannya. Nah, di sini saya menggambarkan
tahapan pertama itu adalah idea, ya. Kalau dalam apa konsep kekinian itu namanya bootstrap begitu ya. Lalu juga ada tahap seed atau tahap awal ya, ketika ide itu tumbuh, terus bagaimana kita bisa membuktikan bahwa memang produk itu ada gitu ya. Itu namanya seed ya, tahapnya seed atau startup gitu istilah kerennya gitu ya. Lalu juga tahap early. Early itu tahap awal ketika kita mendevelop bisnis kita, entah itu produk, entah itu market, ya, dan juga customer tentunya. Dan tahap berikutnya adalah tahap mid atau grow. Ketika kita sudah bisa menjual produk kita, sudah mendapatkan pasar kita, bagaimana kita grow untuk bisa menumbuhkan bisnis kita. Nah, tahap terakhir itu biasa tahap akhir, di mana biasanya nih pebisnis itu dia mulai exit atau bahkan dia ekspansi. Jadi exit dari bisnis yang pertama, lalu juga ekspansi ke bisnis berikutnya. Makanya banyak sekali konglomerat yang memang bisnisnya bukan hanya satu, tapi banyak. Nah, terkait dengan hal ini, ketika kita mempunyai ide, gitu ya, nah ini pasti ada risiko, ya kan? Ketika kita membangun bisnis, risiko selalu ada. Nah, di tahap awal ketika itu hanya ide saja, tidak dituangkan dalam bentuk produk atau jasa begitu, itu risikonya besar sekali. Kenapa? Bahwa nggak ada yang bisa dijual, ya. Terus ketika kita jualan, produknya apa sih? Oh, ini ide segala macam gitu ya. Risiko bagi customer yang memang membeli dan risiko bagi kita. Apakah memang ide kita ini berjalan atau tidak? Nah, itu risikonya selalu tinggi, ya. Lalu nanti berurutnya waktu itu sesuai dengan tahapan, risiko itu menurun, ya, menurun. Dan bagaimana kita merealisasikan ide tersebut atau bisnis tersebut? Tentunya nanti kita butuh modal. Makanya sini kan disampaikan modal yang digunakan untuk berbisnis atau menambah keuntungan ke kita pengen untung dong sebagai bisnis. Nah, makanya di sini yang ditampilkan di sini adalah ketika memang tahapan-tahapan itu kita ada orang-orang yang memang bisa mendukung bisnis kita dalam bentuk capital, begitu ya. Ada founder and family, itu maksudnya kita ya sebagai pemilik bisnis dan juga keluarga terdekat kita. Dan juga crowdfunding ya, sekarang banyak juga bisnis crowdfunding, angel investor di mana dia punya uang yang cukup banyak gitu, dan dia biasanya invest ke dalam bentuk bisnis yang memang ingin mengharapkan dampak atau impact dari bisnis tersebut kepada banyak orang. Lalu kalau venture capitalist itu dia memang tujuannya memang cari keuntungan, gitu ya. Dan public market itu kita lihat kalau di market itu dalam bentuk IPO biasanya. Nah, di sini capital ini mulai diinvestasikan kepada para pemodal yang tadi disebutkan itu. Dari kita sebagai founder, keluarga, segala macam. Nah, setelah capital itu dimasukkan ke dalam bisnis, dan dalam tahapannya waktu itu kita mulai berjualan. Berjualan di mana? Nah, itu biasanya di tahapan di startup di seed. Kenapa? Kan ide kan belum dituangkan dalam bentuk produk atau jasa ya. Makanya ketika ditanyakan seberapa penting sih modal, nah ini modal itu penting ketika risiko itu ada dan ketika memang kita butuh merealisasikan dari ide bisnis kita. Makanya itu capital atau modal itu masuk. Nah, ini adalah tahapan dalam perkembangan bisnis terkait dengan permodalan itu sendiri. Nah, ini kan dalam konteks atau perspektif kekinian saat ini ya. Dan banyak sekali teman-teman yang juga bagaimana dengan yang kalau misalnya modalnya itu terkait dengan riba. Sementara kan teman-teman kan banyak yang ingin berhijrah gitu ya, ingin menghindari hal yang terkait ribawi. Nah, kita lihat dalam konteks permodalan dalam Islam. Di sini dalam Islam disampaikan bahwa permodalan itu ada dua cara. Satu dengan berhutang, ya, atau dalam bahasa Arabnya itu dain atau qard, gitu ya. Lalu kedua kita dengan berinvestasi, ya, atau bersirkah begitu. Nah, jika permodalannya dari pribadi internal, ya kita udah selesai, solusinya sudah terjawab seperti itu ya, nggak perlu ngomongin mengenai hutang dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya dari eksternal itu kita sebagai umat muslim yang ingin mulai berbisnis itu idealnya atau bahkan mungkin harus memahami hukum-hukum dalam berhutang atau berinvestasi. Ini sangat penting. Nah, ini nanti kita akan pelajari di Hijrah Bishab dalam tahapan-tahapan berikutnya. Nah, terkait dengan hutang itu sendiri, nah ini dia kuncinya ya. Dalam pengembalian utang atau pinjaman itu
tidak diperbolehkan ada syarat memberikan tambahan atau ziyadah ya bagi pihak si peminjamnya tersebut ya. Kenapa? Karena ketika ada tambahan yang timbul dalam utang piutang baik itu bisnis atau bukan bisnis, maka itu sudah dikategorikan dengan riba, di mana riba itu hukumnya haram. Nah, itu terkait dengan permodalan dalam Islam dan kondisi saat ini. Baik, terima kasih Coach. Menarik sekali bahwa tadi sempat di-highlight bahwa kalau kita ternyata ketika kita baru memulai punya ide, punya konsep, punya gagasan, itu memang ya tidak ada modal ya di situ ya. Kita murni konsep, kita murni kalau kerennya punya blueprint lah akan kita mau buka kopi kekinian dengan cara penyajian yang unik dan segala macam itu memang belum dibutuhkan modal di situ. Tapi ketika kita mau melangkah ke tahapan selanjutnya memerlukan perealisasian dari ide tersebut, dari mimpi tersebut, barulah kita berpikir bagaimana menerjemahkan ke produk, menerjemahkan ke strategi pemasaran dan sebagainya, sehingga masuk ke permodalan seperti itu. Nah, disitulah kita mulai bersinggungan dengan yang tadi disampaikan riba gitu. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah paham mengenai bahaya riba, kenapa dilarang dan sebagainya, mungkin sudah tidak asing lagi. Tapi kalau kita di sini kadang ada juga Bapak Ibu yang mungkin masih bekerja, masih mungkin sekolah juga dan baru ingin menjalankan usaha dan baru istilahnya mengenal tentang riba itu sendiri, mungkin taunya ya kalau pinjam ke lembaga keuangan ada bunganya itu adalah riba titik gitu ya. Konsepnya baru sebatas itu Coach. Nah, tapi kenapa sampai dibilang sangat berbahaya, kemudian sampai ada haram gitu. Nah, mungkin bisa kita sedikit mengulas tentang riba itu sendiri Coach. Baik. Nah, terkait dengan riba, teman-teman semua, sebisa mungkin untuk kita jangan hanya tahu, oh riba itu haram. Nah, perlu kita cari tahu kenapa haram dan siapa yang menyatakan bahwa riba itu haram. Betul. Nah, ini makanya siapapun ya, dengan profesi apapun, baik itu karyawan atau mungkin pebisnis atau bahkan ibu rumah tangga sekalipun gitu ya, itu perlu kita memahami terkait dengan kenapa sih riba itu dilarang begitu ya. Nah, di sini yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui fatwanya nomor 1 tahun 2004 terkait dengan bunga, begitu ya. Di sini sudah jelas ya. Ini yang bicara ini bukan saya nih. Ini ulama ya. Jadi Majelis Ulama Indonesia ya. Majelis Ulama sendiri sudah memutuskan bahwa ada fatwa terkait dengan bunga atau interest atau faidah gitu ya. Di situ disampaikan bahwa praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yaitu riba nasiah. Nah, riba nasiah apa nanti kita bahas. Dengan demikian praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba dan riba itu haram hukumnya. Itu jelas-jelas disampaikan oleh MUI. Makanya di poin 2 di sini praktek yang berhubungan dengan hukumnya adalah haram ya. Baik itu dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal dan pegadaian dan lain-lainnya itu sudah dinyatakan bahwa itu haram ketika memang terkait dengan bunga gitu. Nah, ini yang dikatakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, saya tambahkan lagi ya, informasi terkait riba itu sendiri itu sebenarnya dalam kaidah bahasa yaitu tambahan atau ziyadah. Tadi sudah disampaikan juga di sebelumnya. Dan menurut istilah syariah itu riba itu adalah setiap tambahan ya bagi salah satu pihak yang berakad dalam bertukaran ya dan tanpa pengganti. Nah, atau riba adalah tambahan sebagai pengganti dari waktu. Nah, waktu itu adalah nasiah begitu ya. Karena di sini disampaikan riba nasiah adalah tambahan yang diberikan sebagai pengganti dari waktu atau tempo. Konkretnya gimana sih? Nah, dulu waktu zaman jahiliyah sebelum ajaran Islam diberikan oleh Rasulullah, itu seorang meminjamkan hartanya kepada orang lain dalam masa tertentu, itu dia terkadang mengambil persentase atau tambahan begitu ya dari harta yang diberikan. Jadi pokok hutangnya itu ada persentase. Kenapa? Ketika si peminjam itu tidak mampu melunasi pada waktu yang diberikan, dan itu nanti tambahan dari pungutan itu ya udah pasti namanya tambahan atau ziyadah, dan itu ziyadah itu adalah haram. Nah, ini adalah kaitan dengan bahasa itu sendiri. Nah,
perlu saya sampaikan juga teman-teman, ini yang menyampaikan adalah Rasulullah SAW. Beliau dalam hadisnya menyampaikan jika seorang memberi pinjaman atau qard, ya janganlah dia mengambil hadiah. Hadis Bukhari. Jadi kalau saya ngasih pinjaman ke Mas Utus, ya Mas Utus jangan kasih Tambahan lagi ya. tambahan gitu. Ya itu adalah pinjaman yang memang itu haknya Mas Utus, dan hak saya itu adalah mendapatkan pengembalian. Kewajibannya adalah kewajiban Mas Utus adalah mengembalikan saja, sesuai dengan nilai. Sesuai dengan nilainya. Begitu. Nah, setiap utang piutang yang menghasilkan manfaat adalah riba. Nah, itu dia. Hadis riwayat Baihaqi juga menyampaikan kalau utang piutang itu menghasilkan manfaat di dalamnya itu riba. Selanjutnya ada riwayat ya. Seorang laki-laki dari kami meminjamkan atau qard gitu ya, harta kepada saudaranya, lalu saudaranya memberi hadiah kepada laki-laki tersebut. Nah, maka Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian memberi pinjaman, lalu dia diberi hadiah, ya, atau dinaikkan ke atas kendaraannya, ya, maka janganlah dia menaikinya dan janganlah menerimanya, kecuali hal itu sudah menjadi kebiasaan. Jadi misalnya Mas Utus pinjam uang kepada saya gitu ya, terus saya misalnya mau ke kantor gitu, cuman nggak bawa kendaraan gitu ya. Kendaraan saya lagi rusak. Nah, Mas Utus kebetulan lagi bawa kendaraan dan saya kebetulan melewati depan rumah Mas Utus. Kebetulan Mas Utus juga lagi mau keluar rumah gitu. Nah, Mas Utus menawarkan kepada saya, Pak Indra, ini bisa bareng sama saya gitu. Nah, ketika kaitannya dengan setelah saya memberikan pinjaman, nah itu kan ada unsur-unsur tambahan di situ. Wah, ini saya ditebengin sama Pak Utus nih gitu, berarti ada tambahan. Nah itu bisa terjerumus dalam riba gitu. Kecuali memang kita sebelumnya suka menawarkan gitu ya. Nah itu yang diberikan dari hadis Rasulullah terkait dengan kenapa sih riba itu dilarang. Nah di dalam salah satu hadis juga disampaikan di sini ya, la'ana Rasulullahi wassallallahu alaihi wasallam akila riba wamu kilahu wala waka tibahu wasa hidahi wakola hum sawa. Nah ini merupakan salah satu hadis yang memang banyak dicari. Kenapa? Karena artinya begini. Rasulullah SAW mengutuk orang yang memakan riba, ya, orang yang memberi riba, juru tulisnya, dan 2 orang saksi. Jadi saksi. Dan Rasulullah SAW menegaskan mereka semua sama. Waduh. Bayangkan, Mas Utus ya. Jadi ada 4 orang ini ya, padahal saya nggak cuman saksi doang gitu, cuma ngeliat gitu. Padahal saya cuman nulis doang gitu ya. Yang melakukan kan mereka 2 ini. Betul. Ternyata sama aja. Nah, ini yang memang dikhawatirkan ketika kita memang terkena transaksi terkait dengan ribawi ya. Sebisa mungkin kita bisa menghindarinya. Nah, bahkan di dalam Al-Qur'an sendiri, nah ini teman-teman yang ingin belajar mengenai permodalan dan juga tentunya terkait untuk menghindari riba, ini penting untuk dipahami ya. Jadi semoga teman-teman bisa siap membaca ayat ini ya. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ya, di ayat 275 disampaikan bahwa orang yang kembali mengambil riba ya. Jadi sebelumnya 2 ngambil riba tapi ngambil lagi. Maka orang itu adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ya, ini yang baru ayat 275. Ayat 278 disampaikan juga di surat Al-Baqarah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan atau maksudnya adalah meninggalkan sisa riba tersebut, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Nauzubillah min dzalik ya. Yang memerangi kita tuh bukan manusia ya. Kalau misalnya Ukraina sama Rusia sih, wah mereka sepantar gitu ya. Cuman ini Allah dan Rasul yang akan memerangi kita gitu ya. Ini sebisa mungkin kita bisa meninggalkan riba gitu ya. Dan di ayat 279 disampaikan, dan jika kamu bertaubat, nah ini, jika bertaubat dari pengambilan riba, pokoknya saya berhenti nggak ambil riba lagi,
maka bagimu pokok hartamu, dan jika jadi pokok hartamu, jadi Mas Utus ketika meninggalkan udah yang penting pokok hartamu. Jadi bagaimana dengan yang yang lain-lainnya yang terkait dengan riba yang sudah pernah diambil itu, Allah menyampaikan bahwa kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Jadi sudah mendapatkan ampunan dari Allah. Ketika memang sudah ditinggalkan ya. Betul gitu. Jadi itu terkait dengan larangan riba seperti itu, Mas Utus. Baik, Bapak Ibu, tidak main-main ya. Jadi untuk pelarangan dari riba itu mungkin selama ini mungkin kita hanya berpikiran bahwa itu ada sebuah konsep, mungkin dan juga dari katanya ya dalam tanda kutip. Tapi hari ini alhamdulillah kita dapat informasi pencerahan dan memang tidak dari sumber yang biasa-biasa, tapi langsung dari Al-Quran dan Al-Hadis. Yang mudah-mudahan menjadi informasi juga bagi kita semua. Nah, kemudian bagaimana Coach kalau kita ingin menghindari lah ya, kita minimal kita sudah ada niat untuk menghindari. Nah, dan ini ternyata prakteknya kan memang sudah dari zaman dulu kayak zaman Rasul. Nah, ada tidak kisah-kisah yang mungkin pada saat Rasul juga, kemudian pada saat riba ini juga sudah berjalan, kita ada loh sahabat-sahabat yang memang bisa berbisnis tanpa riba. Oke. Nah, itu kira-kira kita bisa dapat bocoran nggak nih, Pak? Sebenarnya ini bukan bocoran lagi ya. Sebenarnya udah banyak cerita-cerita yang kita dengar ya dari ustadz-ustadz kita, guru kita terkait dengan riwayat Rasul sendiri dan juga bahkan sahabat-sahabat Rasul terkait dengan bagaimana caranya berbisnis dan juga bagaimana caranya dia menghindari riba. Ya, nanti saya akan cerita sebelum saya masuk ke dalam konteks kekinian, saya coba ceritakan dulu terkait dengan ketika Rasul dan sahabat melakukan bisnis ya. Nah, teman-teman, di sini saya ingin menceritakan cara membangun bisnis ala sahabat Rasul yaitu Abdurrahman bin Auf. Mas Utus kenal nggak sahabat Abdurrahman bin Auf? Kalau kenal, tahu ya. Siapa beliau? Jadi salah satu pengusaha yang paling sukses. Jadi karena memang ya saya juga dari dulu ketika membaca kisah-kisah Rasul yang mungkin pada saat itu mereka semua di luar kegiatan ibadah juga melakukan bisnis ya. Betul. Tapi mungkin dulu argumentasinya dulu nggak ada kantor, dulu nggak ada istilahnya nggak ada PNS dan kutip gitu ya, pemerintahan gitu. Jadi ya mau nggak mau mereka berbisnis. Tapi ternyata setelah digali ya bisnis itu ya memang salah satu jalan hidup yang sangat baik gitu. Nah, kisah tentang Abdurrahman bin Auf juga saya pikir tidak asing ya bagi Bapak Ibu kalian, tapi tidak salahnya kita bahas kembali. Oke. Baik, jadi Abdurrahman bin Auf ini adalah sahabat Rasulullah yang termasuk salah satu yang paling kaya. Ya, ada sahabat Utsman juga. Sebenarnya sahabat yang lain mereka kaya. Kenapa? Karena mereka berbisnis. Namun cerita ini sangat menarik. Kenapa? Karena beliau ini dianggap terpaksa kaya kayaknya. Bisa gitu ya, ya sebagai pebisnis terpaksa kaya gitu ya. Karena ketika dia katanya Rasul sempat menyampaikan bahwa kalau misalnya berbisnis itu nggak pernah gagal. Bahkan ketika dia disampaikan bahwa Rasul bilang bahwa sebenarnya Abdurrahman bin Auf itu nanti adalah orang yang terakhir masuk surga katanya. Kenapa? Karena kekayaannya. Sebenarnya analoginya gampang ya. Kalau kita belanja di supermarket gitu ya. Kelihatan nggak bedanya orang yang belanja cuman pakai keranjang atau troli? Kan paling lama kan yang pakai troli ya. Iya, gitu ya. Nah, ini saya ceritakan bagaimana dia membangun bisnis tanpa modal, tanpa riba, ya. Jadi begini, dikisahkan Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Rasulullah yang berprofesi pebisnis yang kekayaan tidak terhitung, Mas. Ya, dan juga ketika hijrah bersama Rasul, beliau harus dipaksa untuk meninggalkan harta kekayaannya dan menuju Madinah untuk hijrah bersama Rasul tanpa ada harta kekayaan apapun. Ya, jadi memang dia tinggalkan. Ya, nah setibanya di Madinah, Rasul mempersaudarakan kaum Muhajirin ya yang berhijrah dengan kaum Ansar yang ada di Madinah.
Ya, nah Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Ya, Sa'ad bin Rabi itu siapa? Dia adalah pebisnis terkaya di Madinah. Ya, ini memang kalau misalnya pebisnis sama pebisnis dan dia amanah itu memang nyambung ya, magnetnya itu sangat dekat begitu ya. Ternyata Rasul mempersaudarakan dengan sesama pebisnis dan terkaya di Madinah pula. Sehingga Sa'ad bin Rabi itu menawarkan separuh harta kekayaannya untuk modal usahanya. Nah, ternyata membangun bisnis tanpa modal tuh sudah terjadi di situ. Yang pertama ya. Iya. Kemungkinan pertama. Iya, cuman pertanyaan kenapa kok bisa Sa'ad bin Rabi kok mau ngasih setengah dari hartanya? Karena memang dia menaruh kepercayaan dan keyakinan bahwa sahabat Abdurrahman bin Auf memang dia pebisnis ulung. Ya, dan dia tahu cara how to manage his business dan juga bisa berkembang. Begitu, makanya dia percaya menaruh kepada bisnis. Kalau dari di grafik itu berarti dia sebagai siapa tuh? Sebagai angel investor ya. Jadi percaya nih, kalau saya invest pasti berkembang gitu. Namun di situ diceritakan Abdurrahman bin Auf menolak dengan sopan ya, sambil mendoakan saudara barunya tersebut begitu ya. Semoga keluarga dan bisnisnya semakin berkah gitu. Namun dia langsung bertanya, tunjukkan di mana pasar ya. Jadi langsung menunjukkan di mana sih pasar begitu. Kenapa? Karena ini namanya pebisnis ulung ya. Yang dia cari adalah pasar begitu ya. Karena dia ingin menciptakan ide bisnis. Kenapa? Karena bisnisnya yang selama ini dia bangun di Mekah itu ditinggalkan. Sementara dia baru datang ke Madinah. Dia belum tahu Madinah itu kondisinya seperti apa segala macam. Tapi yang dia cari adalah pasar. Kenapa? Karena dia mau menciptakan ide bisnis dulu. Jadi dia masuknya di situ. Nah, itu adalah sebenarnya bagian yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf ketika dia menciptakan bisnis, dia mencari pasar itu di mana. Nah, sebenarnya yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf ketika menemukan pasar itu adalah dia melakukan riset. Ya, betul. Nah, riset itu dilakukan untuk menemukan barang dagangan yang paling laku dijual itu. Artinya ketika ada produk yang paling laku, berarti itu kan yang banyak dibeli oleh masyarakat saat itu ya. Dan ternyata ditemukan adalah cangkul. Kenapa cangkul? Karena daerah Madinah itu mungkin daerah perkebunan juga ya, yang tanahnya lebih subur begitu ya. Makanya cangkul lebih banyak dipakai ya oleh masyarakat di situ. Dan dia melakukan bisnis itu dengan akad. Nah, ini kita masuk ke akad nih. Jadi teman-teman nanti juga perlu belajar mengenai akad-akad transaksi dalam berbisnis. Jadi akad samsarah dengan pemilik atau produsen cangkul tersebut, ya. Jadi bernegosiasi di situ, ya. Dan dia ketika sudah bernegosiasi mendapatkan istilahnya kalau samsara itu kan dia ada ininya ya, fee-nya ya. Jasa sebagai samsara ya, tenaga sebagai samsar gitu ya, dan dia bisa menjual ke pasar dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, ketika bisnisnya sudah dilakukan, kenapa? Karena dia tahu produk yang paling laku itu adalah cangkul begitu ya. Bisnis semakin berkembang dan beliau ingin menciptakan ide bisnis baru lagi. Nah, dia kebetulan dia datang ke sebuah lokasi di mana kok kayaknya tempatnya itu kebetulan di sebelahnya pasar yang lama. Nah, pasar yang lama yang tempat beliau berdagang itu sebenarnya pasar milik Yahudi. Namun beliau melihat ada potensi lain yang pasar memang dia bisa bikin sendiri. He create the market, he create the demand di situ. Jadi dia lakukan akad sirkah dengan siapa? Dengan para pedagang yang ada di lokasi pasar yang lama, lokasi milik Yahudi, dan para pedagang itu malah lebih banyak berdagang di tempatnya yang baru, tempat dengan berakad sirkah. Jadi peran antara Abdurrahman bin Auf dan juga para pedagang-pedagang di Madinah seperti itu. Nah, ini dalam konteks zaman dulu ya. Kalau tadi ditanyakan bisa nggak sih dibangun bisnis tanpa modal, tanpa riba, dan ternyata terbukti. Di zaman dulu pun juga bisa dilakukan oleh salah satunya oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Nah, bagaimana dengan konteks kekinian? Nah, sebenarnya itu bisa dilakukan, maksudnya. Namun sebelum masuk ke sana, saya mencoba nah ini teman-teman ini penting ya. Ketika kita ingin membangun bisnis, perlu modal,
ya. Namun yang kita bahas ini kan tanpa modal, Iya. begitu ya. Dan bagaimana cara kita menghindari riba? Karena kita Betul. sudah tahu nih, riba itu penting untuk dihindari. Iya. Sementara di lain pihak modal itu penting untuk membangun usaha. Betul. Ya, cuman bagaimana kalau misalnya tanpa modal dan bisa menghindari riba? Nah, ini saya gambarkan dalam satu matriks ya. Jadi kalau warna biru ini adalah modal ya, di mana kalau membangun bisnis kan ada perlu, ada tidak perlu tadi gitu ya. Nah, bagaimana dengan riba? Saya gambarkan di garis merah, di mana kalau misalnya riba itu ada dan tidak ada. Kita upayakan untuk nggak ada riba ya, karena kalau riba berarti kan kita termasuk salah satu umat yang kekal di neraka selama-lamanya. Nah, ternyata di dalam konteks membangun bisnis yang butuh modal tapi tidak ada riba, itu ternyata ada dalam akad yang namanya sirkah atau investasi. Nah, ini yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf di situ, ya. Dan juga ada lagi akad namanya murabahah atau jual beli cicilan, begitu ya. Dan ini kalau nggak salah jual beli cicilan itu yang dilakukan oleh Solusi Hijrah ya. Ya, dan itu sudah terbukti kan, berarti ada ya. Nah, dan juga tentunya dengan harta pribadi ya, dari tabungan, mungkin juga dari peninggalan orang tua dan lain sebagainya. Ya, jadi ternyata ada ya, ketika kita membangun bisnis butuh modal tanpa riba, itu ada di sisi yang sebelah kiri. Nah, bagaimana dengan ketika kita ada modal yang dibutuhkan ya, namun ada riba juga. Begitu. Nah, itu untuk hutang piutang ya, tadi dibahas di awal ya. Tapi hutang piutangnya yang produktif. Jadi memang digunakan untuk membangun bisnis, begitu ya. Sementara yang di bawah, kalau misalnya tidak perlu modal, tapi terkena riba. Nah, itu namanya hutang piutang yang terkait dengan non produktif atau konsumtif. Biasanya beli HP, gitu ya. Kalau beli HP dari duit sendiri, nama nabung itu bagus, ya. Cuman kalau dia utang begitu ya, wah itu gawat ya, pasti terkena riba. Karena kan MUI sudah menyebutkan, karena hadis sudah menyebutkan, karena Al-Quran sudah menyebutkan bahwa pinjaman yang terkait dengan bunga pasti riba, begitu ya. Apalagi kalau kemarin kita dengar ada cerita tiket nonton Coldplay ya, jadi belinya pakai pinjol katanya, wah itu udah konsumtif, terus belinya pakai pinjol lagi ya. Itu ya semoga mereka bisa join di Hijrah Bisab, jadi bisa saling belajar ya, mudah-mudahan ya. Nah, namun ada catatan Mas Utus. Jadi di sisi yang sebelah kanan ini catatannya adalah semua akad hutang piutang ini berpotensi riba ya, jika salah satu pihak itu dia meminta tambahan atau ziyadah. Sebenarnya ada yang tidak ada ribanya sih ya. Sebenarnya kalau hutang piutang itu kan kalau misalnya tadi tidak ada tambahan nggak ada masalah begitu. Cuman ketika ada tambahan, itu pasti riba begitu ya. Nah, yang terakhir, bagaimana kalau kita membangun bisnis? Ini nih jawabannya ya, tanpa modal, tanpa riba begitu ya. Ternyata ada dengan akad samsarah atau maklar. Nah, ini yang dilakukan juga oleh Abdurrahman bin Auf gitu ya. Lalu juga ada akad ju'alah atau sayembara. Ini diriwayatkan dalam surat Yunus ya. Jadi waktu itu Nabi Yunus juga menyelenggarakan sayembara ju'alah bagi siapapun yang bisa menemukan hiasan ya kalau nggak salah yang memang hilang saat itu. Lalu akad salam. Jadi kita bisa memesan produk ya tanpa produksi kepada si produsen. Sebenarnya bukan produsen. Kenapa? Karena dia tidak melakukan produksi. Begitu ya. Jadi dia bisa memesan, lalu yang diberikan pesanan itu dia mengambil dari yang istilah itu kulakan lah gitu ya. Jadi tapi yang memesan itu kan pasti udah bayar dulu buat modal awal gitu ya. Berarti sebenarnya dia nggak perlu modal dong. Modalnya kan dari si pemesan begitu. Lalu ada juga akad istisna atau pesan dengan produksi. Nah, ini kalau ini banyak dilakukan oleh teman-teman yang usahanya mungkin di konstruksi biasanya ya. Kan biasanya kalau bangun rumah atau bangun kan butuh produksi kan, mulai dari membangun fondasinya, lalu tiang-tiangnya segala macam, dan biasanya kan kasih DP dulu kan sebagai modal. Ini produksi begitu. Nah, yang terakhir itu adalah dengan ijarah atau fee atau jasa ya. Nah, ini ijarah ini biasanya diberikan pada profesional. Misalnya
dia konsultan atau mungkin dia bahkan yang bisnis-bisnis yang memang levelnya di level mikro misalnya gitu ya. Entah itu dia sebagai mungkin yang kalau kita lihat di pasar-pasar ya, bagaimana dia memindahkan barang dari mobil ke pasarnya gitu. Itu ijarah itu. Jadi sebenarnya banyak sekali yang berkaitan dengan ijarah. Nah, ini bukti bahwa sebenarnya ketika kita membangun bisnis itu bisa tanpa modal dan tanpa riba. Nah, ini nih saya tampilkan agar teman-teman juga bisa memahami akad-akad yang akan kita pahami lebih lanjut lagi di sesi berikutnya. Nah, bagaimana dengan konteks kekinian nih, gitu ya. Nah, ini sebenarnya saya ambil dari majalah ya, Forbes ya. Di situ disampaikan ya, ini baru keluar di awal tahun 2003 nih. Jadi best business to start with little money in 2023. Di situ disampaikan ternyata banyak profesi-profesi yang bisa dilakukan dalam berbisnis tanpa modal atau mungkin modalnya sedikit gitu ya. Itu lebih banyak ya. Saya ambil sini contoh bookkeeping gitu ya, atau mungkin teman-teman yang lulusan keuangan atau akuntansi gitu ya, itu bisa memberikan jasa untuk pembukuan ya kepada siapapun, kepada pebisnis atau kepada perusahaan-perusahaan korporasi begitu ya. Lalu juga bisnis tutoring atau mengajar gitu, banyak sekali yang kelas-kelas bisnis ya. Jadi mungkin teman-teman yang punya keahlian gitu bisa jualan jualan kelas gitu ya. Kebetulan dimulai ini kalau nggak salah juga memproduksi jasa itu ya. Jadi kalau baik, itu menarik sekali. Banyak sekali ada delivery service, online store ya, dan ada graphic design begitu. Ada bahkan di Amerika itu ada jasa untuk membawa peliharaan untuk keliling-keliling rumah gitu ya. Karena kan tuan rumahnya kan sibuk gitu. Pet sitter berarti, bukan babysitter ya. Terus ada properti, lalu personal trainer, terus cuci mobil. Nah, ini digital marketing. Nah, ini sekarang lagi banyak berkembang dan insya Allah nanti kita juga akan memberikan materi terkait dengan digital marketing. Nah, kalau dari semuanya ini, Mas Utus, kalau coba deh dilihat itu. Mayoritas itu terkait dengan digital marketing atau terkait dengan digital. Ya, 70% kalau nggak salah itu. Betul. Jadi teman-teman bisa memulai the bisnis tanpa modal atau modal yang sedikit. Nah, bagaimana dengan konteks di Indonesia? Nah, ini saya ambil dari bisnis.com ya, majalah bisnis para entrepreneur ya. Di situ dikatakan bahwa ada 11 ide bisnis tanpa modal yang layak dijajal pada tahun 2023. Ini karena tulisan kecil saya gedein ya. 1, menjadi translator. Nah, teman-teman yang mungkin jago bahasa Inggris atau jago bahasa Jepang, ya Korea gitu ya. Kalau yang sering nonton Korea terus jadi jago gitu ya. Nah, itu bisa jadi translator gitu ya. Atau kalau teman-teman yang punya sertifikat kursus bahasa, itu lebih menarik. Ya. Lalu menjadi penulis lepas gitu ya. Jadi nggak tahu mungkin kayak ghostwriter kali ya. Iya. Kalau sekarang lebih ke copywriter nih. Copywriter, nah itu bisa menjadi bisnis tanpa modal gitu. Terus fotografer. Nah, fotografer event mau event nikahan, event arisan, gathering apa segala macam ya. Teman-teman yang suka fotografi ya, kebetulan kalau nggak salah di Mula ada kelas fotografi. Ada, Coach. Lalu ada jasa desain grafis, lalu buat website. Nah, terus penyewakan alat bayi, alat bayi gitu ya. Lalu buka jasa les privat ya, matematika atau mungkin bahasa atau fisika gitu ya. Terus buka digital marketing lagi, nanti disinggung lagi ya di market luar negeri, digital marketing disebutkan lagi. Lalu konten kreator. Nah, teman-teman yang suka bikin konten. Nah, ini konten kreator ini adalah salah satu memang profesi bisnis yang memang menghasilkan tanpa modal. Terus affiliate marketing. Nah, kalau misalnya kita bisa memahami banyak sekali produk-produk yang hadir di market yang memang butuh orang-orang bisa mempromosikan. Nah, ini teman-teman bisa sebagai affiliate ya. Dengan akad apa? Affiliate ini berarti akadnya samsara gitu ya. Atau bisa juga nanti pakai akad jualan. Nah, terus terakhir ada blogger. Nah, ini semua ini kegiatan-kegiatan memang bisa dilakukan dalam membangun bisnis tanpa modal, tanpa riba, gitu ya. Nah, saya kira itu Mas Utus, kira-kira memang kalau misalnya mau ingin mempelajari lagi, bagaimana sih cara bisa
sebagai pebisnis yang memang mendirikan tanpa modal, tanpa riba. Nah, kita bisa nanti bantu untuk teman-teman bisa mendapatkan informasi dan juga skill terkait hal tersebut. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak, Coach. Jadi memang Bapak Ibu ternyata memungkinkan ya kita memulai bisnis itu tanpa modal. Dan yang bonus yang kedua, atau mungkin bukan bonus ya, kewajiban kita sebagai umat Muslim yang kedua adalah bagaimana bisa menghindari unsur-unsur yang bersifat ribawi. Nah, tadi juga sudah disampaikan ternyata kita tidak hanya perlu sebatas tahu riba itu kalau ditambahin lagi pinjaman dana, tapi ternyata banyak aspek-aspek yang bisa berpotensi tadi disampaikan oleh Coach masuk ke dalam hal yang bersifat ribawi. Oleh karena itu kembali yang sudah kami bahas pada sesi webinar yang pertama adalah ketika kita sudah berhijrah dan kita mulai berbisnis, otomatis yang perlu kita miliki adalah pengetahuan. Dan mudah-mudahan di sini kita sudah lebih tahu tentang riba itu apa. Kemudian kita juga tahu potensi-potensi dan peluang-peluang untuk bisnis tanpa modal. Nah, di sini juga kami membuka peluang Bapak Ibu untuk lebih dalam mengenal akad-akad tadi yang sudah disampaikan oleh Coach Indra juga, karena itu kita perlu tahu nih. Saya juga ya, alhamdulillah hari ini banyak ilmu baru ya, yang tadi ada samsara, kemudian ada ujroh dan lain sebagainya, dan ada fee ternyata untuk kita sebagai jasa, sebagai profesional itu boleh kita memungut atau menagihkan jasa atas apa yang sudah kita perbuat, dan itu bersih dari riba ya, Coach ya? Iya. Oke, alhamdulillah. Nah, itu kan peluang-peluang baik. Nah, jika Bapak Ibu nanti ingin lebih tahu atau lebih dalam mengenai hal-hal yang bersifat fikih muamalah itu, jangan lupa nanti kita dalam Hijrah Bizhub ya, Coach ya. Kita akan punya kelas-kelas, kita juga akan punya forum yang akan mempertemukan para pengusaha hijrah yang sudah ataupun yang baru akan memulai. Nah, dari awal tadi juga saya sudah sampaikan akan ada informasi mengenai Hijrah Bizhub. Nah, mungkin saatnya nih Coach, kita buka kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Hijrah Bizhub itu apa, Coach? Oke, jadi teman-teman setelah kita memahami ya, tadi mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Mas Utus dan juga mungkin teman-teman yang bertanya, apa mungkin kita membangun bisnis tanpa modal, tanpa riba? Betul. Gitu ya. Alhamdulillah tadi yang sudah saya sampaikan, ternyata Rasul dan sahabat sudah membuktikan. Gitu, bahwa mereka bisa lakukan itu ya dengan berbagai catatan tentunya. Betul. Dia tahu bagaimana cara mengelola bisnis, jadi memang harus banyak belajar. Dan kalau di materi sebelumnya itu kan dalam tantangan membangun bisnis setelah berhijrah kan memang kita harus berilmu dulu. Betul. Sebelum beramal, begitu ya. Jadi itu bisa kita lakukan ya dalam membangun bisnis tanpa modal, tanpa riba. Nah, bagaimana dengan Hijrah Bizhub? Nah, sebenarnya Hijrah Bizhub itu kita bisa memberikan dukungan kepada teman-teman semua yang bisa mengikuti rangkaian dari program-program yang dilakukan oleh kami. Itu sebagai tahap awal kan kita lakukan webinar, begitu ya. Nah, yang saat ini itu kita sudah melakukan webinar dengan judul bisnis tanpa modal, tanpa riba. Dan dimana sebelumnya kita ada materi yang juga tidak kalah menarik, yaitu bagaimana peluang dan tantangan dari bisnis setelah berhijrah. Nah, nantinya akan ada materi-materi yang tidak kalah menarik, termasuk tadi ya, ternyata bisnis tanpa modal itu bisa dilakukan lebih luas kalau kita tahu bagaimana cara menjual atau memasarkan produk jasa kita dengan digital. Betul. Begitu ya. Dan juga nanti terkait dengan akses permodalan. Nah, ini ketika kita sudah paham mengenai hal itu semua, bagaimana cara kita kalau kita butuh modal yang lebih besar lagi. Ternyata ada loh kalau permodalan itu yang berkaitan dengan syariah. Jadi tadi disebutkan kalau nggak salah di matriks ya, itu ada sirkah di sana, lalu murabah. Itu nanti kita akan pelajari secara lebih mendalam lagi. Tentunya nanti kalau terkait dengan hukum-hukum muamalah, fikih muamalah, tadi tentu ada ahlinya ya. Jadi nanti akan ada ustadz-ustadz atau guru-guru kita yang memang bisa memberikan pemahaman lebih dalam lagi terkait dengan fikih muamalah. Nah, nanti ketika teman-teman ingin hadir di sini dimulai ya, di Citos ya,
Nanti teman-teman bisa ikut di dalam forum. Forum itu nanti kita akan belajar mengenai bagaimana kita menciptakan ide bisnis kita, bagaimana tahu dasar-dasar muamalah bisnis, tentunya ini dengan fikih muamalah, dan juga mungkin di kelanjutan dari webinar digital marketing. Ya. Bahkan nanti kita akan lakukan namanya business matching. Nah, business matching ini menarik, Mas Utus ya. Ketika memang ada teman-teman yang sudah bisa menciptakan bisnis, mengembangkan bisnis, dan memang modal lebih besar lagi, namun memang aksesnya terbatas, itu kita bisa menghadirkan para pebisnis atau bahkan investor, bahkan juga mungkin dalam institusi ya, lembaga keuangan syariah. Itu kita nanti adakan namanya business matching. Nah, sebenarnya dilakukan oleh Rasul kepada Abdurrahman bin Auf, kepada Sa'ad bin Rabi, itu adalah business matching. Betul, mempertemukan ya. Jadi ada pebisnis ulung yang memang harus meninggalkan harta kekayaan di Mekah untuk hijrah, lalu di Madinah itu dimatchingkan dengan Sa'ad bin Rabi. Itu kita lakukan di sini dalam konteks bisnis saat ini. Lalu nanti teman-teman yang ingin mempelajari lebih dalam lagi terkait dengan praktek. Jadi gini, kalau misalnya kita mau butuh modal begitu ya, dalam konteks misalnya dia bisnisnya sudah bisa berjalan begitu ya. Nanti kita ajarkan bagaimana cara mengelola bisnis melalui konsep namanya bisnis model canvassing. Bagaimana caranya kita memahami marketing planning. Jadi bagaimana kita merencanakan pemasaran untuk produk dan jasa kita. Lalu juga tentunya financial planning. Jadi kalau misalnya kita berbisnis ya apapun ya, mau perdagangan, mau manufaktur, mau jasa begitu ya, atau kreasi begitu ya. Kalau bisa, memang tahu bagaimana cara mengelola keuangan. Betul. Ya, setidaknya minimum untuk keuangan pribadi deh. Ya, karena itu sebagai dasar bagaimana dia mengelola bisnisnya. Begitu. Nanti kita ajarkan bagaimana membuat perencanaan keuangan, termasuk ada cash flow planning di sini. Jadi kalau dilihat di grafik pertama tadi kan itu kan ada penjualan mana itu kan karena dia bisa mengelola pengeluaran dan pemasukan. Nah, nanti di kelas inkubasi bisnis itu kami akan memberikan kelas bisnis eksklusif bagi teman-teman yang ingin mempelajari lebih dalam tadi ya, bagaimana membuat financial planning, bagaimana marketing planning, termasuk business planning. Jadi kita akan ajarkan kepada teman-teman yang memang membutuhkan pendalaman lebih jauh lagi. Dan bahkan ketika memang teman-teman sudah bisa melakukan itu semua dan memang dibutuhkan modal lebih dalam, kami hadirkan para investor atau produsen jasa atau produk sehingga bisa bermitra, teman-teman bisa sebagai distributor atau bahkan reseller seperti itu. Dan itu kan bisnis tanpa modal. Betul. Nah, insya Allah nanti apa yang kami berikan dalam program Hijrah Bishab, rangkaian kegiatan ini bisa membantu teman-teman dalam pengembangan bisnis agar bisa tumbuh dan tentunya berkah. Baik, terima kasih Coach. Luar biasa. Jadi kembali kita tidak hanya berbicara mengenai ide dasar, kita tidak berbicara hanya konsep riset market, tapi juga sampai tahap akhir yaitu akses kepada permodalan itu sendiri. Karena tadi kalau Bapak Ibu menyimak dari awal, bahwa mungkin tanpa modal adalah ketika kita punya ide, kita punya konsep, itu bisa dikatakan kita sudah mulai akan berbisnis tuh, langkah pertama. Kemudian langkah kedua, kita mempunyai ilmunya dulu untuk menghindari agar tidak terkena pada potensi-potensi yang bersifat ribawi. Dan lagi juga dengan menambahkan ilmu itu otomatis seperti tadi di awal sekali Coach Indra menyampaikan, di balik kesulitan itu ada kemudahan dan syaratnya adalah kita bergerak ya Coach ya, mencari ilmu, kita mencari referensi, dan salah satunya adalah dengan mencari rekan-rekan pengusaha yang sudah lebih dahulu berjalan, lebih dahulu memulai usaha. Dan insya Allah nanti pada Hijrah Bishab kita akan mempertemukan Bapak Ibu dengan rekan-rekan pengusaha lain yang sudah berjalan dan sudah melakukan usaha, dan mudah-mudahan juga bisa menjadikan inspirasi. Nah, Bapak Ibu, kita akan segera masuk kepada sesi tanya jawab. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan melalui chat di Zoom. Jangan lupa gunakan untuk nama asli. Jadi kalau misalkan masih nama bawaan dari perangkat, bisa diubah dulu ke nama asli sehingga nanti memudahkan kami untuk berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian. Dengan formatnya nama, kemudian domisili dari mana serta pertanyaannya. Jadi nanti kami bisa
menyapa Bapak Ibu, dan mungkin bagi yang beruntung kita bisa interaksi secara langsung ya Coach ya. Oke. Kita masih menunggu mungkin jika ada yang akan bertanya. Nah, mungkin begini Coach, tadi kita sudah sampaikan bahwa yang penting adalah kita mengetahui fikih-fikih muamalahnya. Nah, kalau misalkan saya masih awam nih Coach, ya istilahnya kita hanya belajar mungkin pada saat sekolah gitu ya. Kita tidak secara khusus mengikuti pendidikan ataupun pelatihan non formal mengenai muamalah itu sendiri. Nah, itu gimana tuh Coach? Berapa lama sih saya harus belajar gitu? Atau kemana sih saya mesti tanda kutip berguru, berkonsultasi dan sebagainya? Karena kan kalau kita tidak tahu, otomatis kita potensi masuk ke yang bersifat ribawi. Nah, itu bagaimana tuh Coach? Ya, memang kalau dalam kaitan kita belajar fikih muamalah, kuncinya memang kita harus istiqomah ya. Kenapa? Karena di tengah kesibukan kita sehari-hari ya, entah itu sebagai kerja karyawan, atau mungkin pebisnis, atau bahkan ibu rumah tangga sekalipun, itu kita perlu secara istiqomah berikhtiar mencari ilmu. Ilmu itu kan pasti kan ada yang memberitahukan, ya. Ada maklumat yang diberikan oleh seseorang. Seseorang itu siapa? Pasti guru-guru kita. Guru-guru atau ustadz memang paham mengenai fikih muamalah. Gitu. Dan gampang kok, kita bisa cari di mana saja. Saya rasa banyak ya, di sosial media itu banyak sekali ya. Entah itu di YouTube, di Instagram, di sosial media lainnya. Itu kita bisa cari begitu ya. Dan memang kalau bisa ya, kita tidak belajarnya dari apa namanya media aja, tapi kita memang harus hadir di forum, atau hadir di apa namanya kajian-kajian. Kenapa? Biar kita bisa merasakan langsung begitu ya. Pertama, kita tidak sendirian gitu ya. Kalau kita sendirian kayaknya aduh berat gitu ya Coach ya. Nggak ada teman buat konsultasi, betul. Atau bahkan mungkin teman yang kita ajak ngomong itu sebenarnya dia udah duluan mempraktekkan. Kayaknya kejauhan gitu ya kita kalau mau mencontohkan. Bisa sih nanya langsung lewat Zoom atau YouTube gitu ya, pakai chat gitu ya. Cuman kan terbatas. Betul. Namun ketika kita datang hadir, kita tuh auranya tuh dapat gitu. Bisa relate ya dengan cerita-ceritanya. Sendirian gitu. Dan bahkan bisa langsung interaksi dengan ustadz atau guru-guru kita terkait fikih muamalah. Dan biasanya kelas-kelas fikih muamalah itu dia apa namanya modul-modul atau silabusnya tuh sudah terstruktur, begitu ya. Jadi nggak tiba-tiba langsung kita ajarin mengenai tadi tuh apa namanya. Kalau tadi kan saya memang langsung menyampaikan mengenai akad-akadnya ya. Tapi sebenarnya teman-teman itu perlu mempelajari lebih dalam. Ya, kenapa? Karena saya kasih tahu dulu, spill dulu gitu ya. Ternyata tuh di market tuh banyak ya akad-akad yang memang mendukung teman-teman untuk bisa berbisnis tanpa modal, tanpa riba. Kalau yang dengan modal tanpa riba juga ada, begitu ya. Namun kita yang jelas harus paham dulu. Oh itu maksudnya ada samsara, ada ijarah, ada macam-macam. Gitu. Nah itu kita harus datang ke kajian-kajian. Gitu ya. Insya Allah nanti Hijrah bisa menghadirkan forum untuk menghadirkan guru-guru kita ahli fikih muamalah. Menarik sekali Coach. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung lagi nanti kalau misalkan ingin berdiskusi, ingin berkonsultasi, insya Allah nanti Hijrah Bisab juga akan menyediakan forum komunikasi kepada pengusaha berhijrah. Kita sudah ada pertanyaan yang masuk ini Coach. Saya akan bacakan dari Bapak Burhanuddin di Jakarta Selatan. Izin bertanya Coach, saya alhamdulillah sudah pernah berbisnis jasa olahraga panahan. Sekarang bisnis jasa muay thai. Muay thai itu bela diri mungkin ya Coach ya. Dan roti bakar. Tapi saya merasa bisnis saya agak kurang cepat akselerasi, mungkin karena kurang pengalaman. Nah, jadi mungkin ini masuknya pertama jasa olahraga mungkin itu sudah berjalan. Kemudian kalau bicara jasa kan kita asumsinya effort kita yang keluar ya Coach ya, secara pribadi, mungkin pengetahuan kita, mungkin waktu kita yang kita keluarkan. Nah, di sini kendalanya kurang akselerasi, mungkin karena kurang pengalaman atau berbasis otodidak. Nah, ini kan juga berarti beliau ini bisa dikatakan juga tanpa modal ya, dia belajar sendiri, mencari referensi dan sebagainya. Nah, dikaitkan dengan materi kita hari ini, mungkin apa nih masukan untuk Pak Burhanuddin atau juga Bapak Ibu sekalian yang memiliki kondisi yang kurang lebih sama? Baik, insya Allah saya bisa menjawabnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Burhanuddin yang ada di Jakarta Selatan.
Ini luar biasanya Pak Burhanuddin ya. Bisnisnya sekaligus 3 loh. Iya. Ya, ini luar biasa ya Pak Burhanuddin ya. Cuman sebenarnya beliau sudah menjawab pertanyaannya sendiri Oh sebenarnya. gitu Coach. Ya, di situ kan mungkin karena kurang pengalaman. Oh, oke. Satu karena mungkin otodidak gitu ya. Itu bagus Pak Burhanuddin. Karena memang ketika memang kita punya semangat ya kita bisa belajar sendiri gitu ya. Namun ada pentingnya memang kita ada tempat ya untuk kita bisa belajar begitu. Nah, kalau saya lihat sih bisnisnya beliau tuh ada 2 jenis tuh. 1 jasa, 2 manufaktur ya. Jasanya tuh tadi kan apa panahan ya, olahraga Iya, panahan. panahan. Lalu Muay Thai, iya. gitu ya. Ini bertolak belakang sekali ya. Panahan Kemudian walaupun fisik, sama-sama ya. bela diri. Iya, betul. Itu bagus kalian, itu memang disarankan oleh Rasulullah ya untuk kita bisa punya keahlian dalam memanah ya begitu. Sebenarnya kalau kita coba pilah satu-satu begitu ya. Saran saya memang perlu didalami bagaimana caranya kalau marketnya memang sudah terbentuk itu bagus gitu ya. Cuman kan biasanya tuh kalau kita mulai bisnis yang satu, terus biasanya nih kita tuh tergoda untuk bikin bisnis yang lain. Oke. Gitu ya. Kenapa? Karena kayaknya keren gitu Iya. ya. Terus lagi tren Iya. gitu segala macam ya. Terus mungkin juga ada kebutuhan di situ, kita tidak jelaskan lebih jauh oleh Pak Burhanuddin ya. Tapi sebisa mungkin sebelum kita mulai dari bisnis satu ke bisnis lainnya, kita selesaikan dulu bisnis yang sini yang awal ini sampai dia benar-benar grow dan bisa dilepas. Kalau lihat tadi grafik saya di awal ya, ada ide, lalu ada seed di awal ya, udah bisa menjual begitu ya. Lalu ada tahap develop. Nah, pertanyaannya, Pak Burhanuddin sudah lakukan development apa di bisnis panahannya? Gitu ya. Apakah dia sudah bisa, kuncinya gini, kalau dalam bisnis itu, kan tadi ada grafik sales ya, penjualan. Nah, penjualan itu sudah menutup biaya-biayanya atau belum? Oke, itu parameternya paling sederhana ya. Jadi istilah itu BEP atau break even point. Iya. Ya, kan pasti kan di panahan Pak Burhanuddin mengeluarkan biaya beli alat panahnya, terus belum papan targetnya, belum sewa tempatnya, mungkin sewa punya tanah sendiri kan begitu. Terus termasuk perawatannya begitu. Itu. Kalau ketika sudah menutup BEP-nya dan sudah untung, baru kita coba untuk bisa yang lainnya. Bisnis yang lain ya. Dan itu semua bisa diketahui kalau kita tahu cara bagaimana membuat cash flow planning. Nah, cash flow planning itu ada di mana? Ada di modul financial planning. Nah, itu nanti akan kita ajarkan di kelas inkubasi bisnis, di mana teman-teman akan ada kelas secara eksklusif untuk mempelajari itu semua. Dan saya yakin kalau misalnya Pak Burhanuddin sudah tahu cara manage uangnya untuk bisnisnya, mau buka bisnis Muay Thai, mau bisa buka roti bakar. Roti ini juga nyebrangnya jauh banget nih Coach ya. Sebenarnya sih bisa aja sih, kan orang kan olahraga bisa capek. Lapar ya, langsung dikasih. Bisa jadi begitu gitu ya. Iya Coach. Ya, semoga bisa menjawab Pak Burhanuddin ya. Semoga kita bisa ketemu di kelas Hijrah Bisap, karena kan di Jakarta Selatan ya, dekat ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Burhanuddin atas masukannya. Kemudian beliau juga menyampaikan kira-kira bisa tidak Coach kita komunikasi 2 arah. Nah, insya Allah Bapak Ibu nanti ketika kita sudah sampai pada forum Hijrah Bishub, insya Allah kita akan ada sesi diskusi ya Coach ya. Sesi untuk tanya jawab, tidak hanya dengan Coach Indra tapi juga dengan pemateri-pemateri yang lain, kemudian juga dengan Ustadz dan guru-guru kita, karena kembali lagi ini tidak hanya sekedar konsep manajemen, konsep bisnis, tapi juga ada untuk fikih muamalahnya. Jadi insya Allah nanti kita akan mediasikan, kita akan berikan ruang dengan nama Hijrah Bishub, seperti itu Pak Burhanuddin. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan yang kedua ya Coach ya. Dari Pak Luki di Cibitung, bagaimana untuk calon pebisnis baru yang ingin menjalankan usaha bisa dipercaya oleh investor? Oke, kita mungkin relate dengan kisahnya Abdurrahman bin Auf ya Coach ya. Bagaimana bisa dipercaya kalau dalam kisah beliau adalah memberikan setengah harta, atau ya kalau di kita mungkin angel investor ya Coach, nggak main-main gitu, nggak cuman 1 juta 2 juta dalam tanda kutip, tapi bisa sebesar apapun yang diinginkan itu sudah bisa diberikan.
Nah, kuncinya apa nih Coach agar bisa dipercaya oleh investor? Oke, kalau mau dipercaya oleh investor, berarti kita harus membuktikan kita kompeten di bisnis tersebut. Ya, kita harus bisa membuktikan bagaimana kita bisa menciptakan produknya, bagaimana kita bisa memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan kita. Karena at the end of the day, customer is the king. Bagaimana customer itu bukan hanya beli sekali aja, tapi beli terus-menerus. Dan bukannya itu saja, dia bisa sebagai promotor dari produk atau jasa kita. Betul. Gitu. Nah, kita harus bisa buktikan itu. Caranya gimana ya? Tetap belajar. Gitu. Saya ambil contoh bisnis kayak kopi kenangan gitu ya. Kopi kenangan dulu kan memang mungkin dari pakai dana pribadi ya. Kalau nggak salah itu ada beberapa teman-teman di internal mereka yang membangun bisnis itu. Dan sampai saat ini dia sudah menjadi salah satu startup unicorn untuk minuman kopi ya. Lalu siapa yang bisa mensupport dia bisa sebagai unicorn? Pasti kan investor. Investor kan nggak langsung invest pada saat nggak tiba-tiba ya. Dia pasti akan melihat kemampuannya seperti apa nih. Ternyata investor melihat dia punya kompetensi di situ di bidangnya. Baik di bidang produksi perkopiannya, bukan hanya bikin kopinya aja. Bagaimana bisa mengelola bahwa bisnis itu memang menekan biaya sekecil-kecilnya. Kalau nggak salah itu dia bisa mengelola bagaimana supply chain-nya. Jadi ada supply chain manajemennya. Beli kopinya di mana, lalu harganya murah begitu. Dan juga bahkan bagaimana bisa mengembangkan gerai-gerai kopi kenangan yang lainnya. Sehingga itu menarik perhatian investor untuk invest. Nah, bagi Pak Luki di Cibitung, ya bagaimana bisa dipercaya? Ya buktikan memang Anda memang layak dipercaya dengan cara membangun kompetensi, Pak. Kompetensinya dibangun dengan apa? Dengan cara belajar. Belajar itu tidak hanya harus di kelas, tapi juga belajar di lingkungan. Ya, bergabunglah dengan mungkin teman-teman pebisnis yang lainnya yang memang dia punya kompetensi di bidangnya. Kalau di Equitree kita konsepnya pakai ada pendampingan oleh mentor. Nah, mentor itu memang disyaratkan memang bisnisnya sudah mapan dan dia memang lama di bidangnya, sehingga si mentor tersebut bisa menjawab apapun pertanyaan, bukan hanya menjawab tapi juga mendampingi si mentinya untuk bisa bisnisnya bisa tumbuh seperti itu. Jadi Pak Luki sebisa mungkin untuk bisa belajar dan kalau bisa cari mentor, Pak. Oke. Carinya di Hijrah Bisap. Insya Allah di Hijrah Bisap. Terima kasih Pak Luki di Cibitung ya kalau tidak salah. Oke. Nah, selanjutnya ini juga mungkin agak berhubungan pertanyaan dari Bapak Umar Al-Faruq di Kabupaten Bekasi. Jadi syarat dan ketentuan yang disiapkan untuk pengajuan investasi pada investor yang ada di Hijrah Bisap. Oke, ini lebih ke istilahnya lebih ke prakteknya atau lebih ke teknisnya ya Coach ya. Jadi kalau tadi kita harus memang berkompeten dalam bidang tersebut agar bisa menarik atau bisa menyampaikan permohonan kita pada investor. Nah, sini setelah itu apa saja nih yang jadi syarat dan ketentuan? Mungkin bisa diberikan sedikit gambaran saja Coach untuk pertanyaan dari Pak Umar Al-Faruq. Oke. Pak Umar di Kabupaten Bekasi, ketika memang Pak Umar ingin bergabung kepada kami di Hijrah Bisap, itu peluangnya sangat besar sekali untuk bisa mendapatkan investasi bagi bisnisnya, begitu ya. Kan tadi kan sebelumnya Pak Luki ya, bagaimana bisa dipercaya oleh investor. Nanti investor yang kami hadirkan di Hijrah Bisap itu juga pasti akan bertanya seberapa kompeten calon yang pebisnis yang diinvestasikan itu di dalam bidangnya. Nah, pasti mereka akan bertanya begitu. Saya juga sebagai investor para pelaku UMKM juga pasti akan bertanya begitu ya. Biasanya saya ujinya dengan bisa menjawab beberapa pertanyaan dari saya terkait dengan bagaimana mengelola produknya, mengelola produk dan jasanya tentunya, lalu bagaimana mengelola pelanggannya begitu agar bisa berkembang bukan hanya lingkup di sekitarnya saja. Karena kan bagi
investor kan bagaimana bisnisnya bisa tumbuh, Ya, betul. grow. Ya, tadi kalau nggak salah di grafik tadi kan ada venture capitalist ya. Itu dia pengen bisnisnya itu yang diinvestasikan itu tumbuh dan dia mendapatkan untung lebih besar lagi. Sama investor dimanapun juga begitu. Ya, namun yang lebih penting adalah bagaimana transaksi dalam berinvestasi antara investor dan juga pebisnis itu memang sesuai dengan hukum-hukum syariah atau sesuai dengan fikih muamalah yang memang sudah diberikan ilmunya atau informasinya dari guru-guru kita. Oke, Gitu. baik. Terima kasih. Jadi seperti itu ya, Pak Umar. Jadi memang yang perlu disiapkan otomatis kita mengerti luar dalam bisnis yang kita jalani, kemudian kita tahu peluangnya seperti apa. Nah, kalau misalkan menyangkut teknis tadi dikaitkan dengan apa yang akan kami berikan di Hijrah Bisab, itu ada inkubasi bisnis ya, Coach ya, atau pendampingan. Nah, di sini yang akan didampingi adalah bagaimana kita membuat bisnis plan. Kita yang paling penting juga untuk mempersiapkan laporan keuangan, karena mungkin kalau kita sebagai pengusaha ya apalah luar kepala lah, Coach ya. Jadi istilahnya kita beli sekian, jual sekian, dan kadang tidak perlu dicatat karena memang sudah rutinitas seperti itu. Tapi ketika kita mau bertemu dengan investor, Bapak Ibu, kita harus punya laporan yang memang tertib, laporan yang memang sudah baku, sehingga ketika investor juga akan melihat, oh ini perkembangannya seperti ini, potensinya seperti ini, track recordnya juga baik, pencatatannya pun tertib, sehingga nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan akan mudah untuk didiskusikan. Nah, saya ingin menanggapi sedikit ya. Tadi ada kata-kata di luar kepala ya. Jadi pencatatan keuangannya di luar kepala ya. Biasanya kalau di luar kepala sih cepat lupa. Oh gitu ya. Karena kan di luar kepala, harus di dalam kepala. Di dalam kepala lalu direfleksikan dalam apa? Dalam catatan keuangan, laporan keuangan. Jadi sebenarnya ketika saya misalnya ketemu sama Pak Luki atau Pak Umar atau siapapun yang memang ingin bisnisnya diinvestasikan, karena kita baru ketemu gitu ya. Saya lihat adalah laporan keuangannya. Bagaimana laporan keuangan itu bisa bercerita terkait dengan bisnisnya beliau gitu ya. Mereka akan bisa bercerita dan itu nggak akan bohong. Karena kita punya rasio-rasionya memang yang bisa menjawab bahwa ini sebenarnya bisnisnya bagus dan bisa grow. Itu bisa ketahuan dari laporan keuangan. Makanya nanti kita ajarkan dari bagaimana cara membuat laporan keuangan agar dilihat menarik di depan investor. Jadi bukan asal-asalan ya, tapi memang benar. Yang penting transparan. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu, jadi jangan lupa nantinya pada rangkaian seri webinar ini dari Hijrah Bisab, nantinya kami juga akan mempertemukan dan menyediakan sarana untuk berkomunikasi di forum Hijrah Bisab, dan akhirnya tadi juga disampaikan oleh Coach Indra, kita akan ada business matching dan akan dipertemukan dengan para calon investor, sehingga mudah-mudahan bisnis Bapak Ibu bisa berkembang tanpa modal dan tanpa riba. Oke. Bapak Ibu, mungkin dengan beberapa pertanyaan yang masuk, kita akan coba jawab semuanya sampai akhir sesi, tapi karena keterbatasan waktu, mungkin Coach bisa sedikit dibaca dulu kira-kira mana yang memang pertanyaannya bisa kita jawab secara langsung dan mana yang nanti akan kita jawab melalui WhatsApp grup ya, atau dijawab di luar sesi ini. Jadi kami mohon maaf jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang tidak bisa kami jawab secara langsung. Silakan, mungkin bisa dipilih dulu siapa yang... Banyak sekali ya. Alhamdulillah antusiasmenya tinggi. Jadi kalau misalkan pertanyaannya mungkin senada dengan pertanyaan sebelumnya, atau kita bisa menjawab dari dua pertanyaan. Dan jangan lupa nanti ada sesi testimoni, Bapak Ibu, nanti kita akan coba hubungi salah satu peserta yang sudah hadir pada sesi webinar hari ini. Tadi sempat ada info kalau beliau itu agak ada kendala dari jaringan, tapi mudah-mudahan bisa bergabung pada sore ini. Nanti saya akan coba sapa dulu. Nah, kemudian sambil gue silakan. Ini aja yang dari pesan Pak Alif. Pak Alif. Sebentar. Soalnya lumayan panjang ini. Oh, atau kita mau ada sesi, kita bisa langsung ajak untuk diskusi? Boleh. Sebenarnya sih dari pertanyaan ini sudah terbaca. Sudah mewakili ya. Jadi kalau saya boleh summary ya, Pak Alif di Tangerang Selatan itu menjalankan usaha ya dan melibatkan investor, terkadang sama keluarga ya, dan juga
hampir setiap calon investor pernah temui itu pasti mencari keuntungan. Memang seperti itu, Pak. Saya juga begitu cari keuntungan kok. Dan pengembalian atas modal. Nah, ini perlu di dalam yang maksudnya yang Bapak tulis pengembalian atas modal gimana? Karena memang investasi itu harus modalnya dikembalikan, ya. Tapi ketika modal itu menghasilkan, itu dibagi. Nah, itu konsep dari Sirka seperti itu. Profit sharing namanya, gitu ya. Profit sharing itu memang harus bisa berjalan ketika ada kesepakatan dari dua belah pihak. Itu namanya nanti nisbah ya, berapa persen ya, gitu. Namun di sini ketika akad Sirka investasi kami ajukan sehingga ada potensi loss, nah atau mungkin lambatnya modal investasi, biasanya mulai surut minat calon investor, betul. Dan akhirnya ada modifikasi dari model investasi yang disertakan. Oke, baik. Pertama, yang namanya akad antara investor dan investi itu namanya Sirka atau kemitraan, begitu ya. Ketika Sirka itu artinya dia sudah menyatu, ya. Jadi bisnisnya memang milik bersama. Nah, dan sebisa mungkin itu dituangkan dalam bentuk akad secara tertulis, karena di akad itu harus menyebutkan satu berapa modal yang disetorkan, ya, lalu berapa bagi hasil atau nisbahnya, persentasenya yang disepakati, lalu yang lebih penting ini periode. Nah, kadang suka lupa nih akad Sirka tapi terus menerus gitu ya. Kalau untung ya berarti kan si investornya seneng gitu ya. Nah, cuman ini harus ada batas waktu. Kenapa? Karena batas waktu itu bisa kita ukur bisnis ini sebenarnya berjalan baik atau tidak begitu ya. Nah, kalau misalnya memang investor merasa, aduh, kayaknya bisnisnya nggak berjalan nih, bahkan bisa kerugian. Lah, berarti itu sebenarnya bukan bisnis dong. Yang namanya bisnis itu pasti ada risiko. Betul. Ya, makanya tadi saya gambarkan risiko paling besar itu dulu di awal. Dari awal sudah dimunculkan. Harus dilihat dulu risikonya, begitu ya. Karena kalau untung dia mau bagi, tapi kalau risiko kok nggak mau bagi, itu namanya bukan pebisnis, begitu ya. Dan itu masalahnya itu yang paling banyak terjadi di lingkungan kita. Jadi harus berani mengambil risiko atau kalau rugi. Jadi kalau boleh solusinya Pak Ali, akadnya harus dibenerin dulu, dan kalau bisa investornya belajar di Hijrah Bishab. Oke. Karena kalau misalnya investor punya pandangan tersendiri, pokoknya bisnisnya harus untung. Saya nggak mau rugi. Ya ngapain invest? Ya, mendingan di deposito aja, kan nggak ada ruginya, kan, gitu kan. Jadi harus belajar. Jadi gini, saya biasanya gini, Mas Itus, di Equity itu kami bisa mencoba untuk menyamakan persepsi atau gelombang atau bahkan ilmunya terkait dengan persirkahan. Jadi pelaku usaha harus paham mengenai sirka, investor atau pemodal harus paham mengenai sirka. Karena jangan sampai investornya mau apa, si pelaku usahanya apa, jadi nggak ketemu. Nah, kita mesti tahu. Ya, ada juga yang mintanya bagi hasilnya sudah mulai di awal di depan. Ya. Padahal bagi hasil tahu nggak teman-teman? Itu bagi hasil baru terjadi kalau BEP. Kalau belum BEP, nonsense. Itu bukan bagi hasil. Itu mah maksa gitu. Ya, Oke. Pak Ali, kalau bisa investornya join kita di Hijrah Bishab juga ya. Oke, jadi tidak hanya untuk pengusaha tapi untuk investor perlu. Kita juga ada kelas-kelas nantinya. Jadi kalau Bapak Ibu yang hadir pada saat ini ternyata alhamdulillah usahanya sudah berjalan dan sudah mulai melirik untuk ke bisnis-bisnis yang lain, yuk kita sama-sama belajar mengenai bagaimana untuk menjadi investor. Oke, Coach, mungkin itu adalah pertanyaan kita terakhir pada hari ini. Jadi kembali Bapak Ibu mohon maaf jika ada yang tidak terjawab, nanti kita akan jawab di luar sesi. Nah, tadi kita juga sempat sampaikan, Coach, kita rencananya akan mengundang beberapa peserta untuk memberikan testimoni. Hanya salah satu yaitu Ibu Kiki ada kendala dari sisi koneksi sehingga tidak bisa bergabung dengan kita. Kira-kira ada yang hadir di sini, Coach, kira-kira yang bisa kita ajak diskusi atau kita sapa? Saya bebas saja, siapa yang mau kasih pendapat. Oke, baik, kalau begitu kami berikan satu sesi, Bapak Ibu bisa angkat tangan atau bisa raise hand, nanti kita akan ambil untuk diskusi. Oke, ada Pak Burhanuddin tadi yang sudah sempat interaksi ya, mungkin bisa dibantu. Oh ya, boleh. Pak Burhanuddin tadi
untuk menanyakan juga ya. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Coach. Ya. Saya sebelumnya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Burhan. Sebenarnya saya itu seorang guru. Jadi sebelum saya guru, saya itu bisnis panahan. Nah, kenapa tadi saya bilang bisnis awal saya itu panahan? Jadi sebelumnya itu bisnis saya panahan itu sebelum ada pandemi, Coach. Nah, di situ itu alhamdulillah udah sekitar 5 sekolah lah udah mulai grow up. Nah, tapi di situ saya jor-joran tuh untuk beli alat panahan, penunjangnya dan lain sebagainya tanpa memikirkan resiko yang ya bisa dibilang saya juga nggak tahu kalau ada pandemi gitu, Coach. Nah, pada akhirnya di situ karena sekolah semua tutup, kebetulan bisnisnya jasa eskul panahan. Nah, setelah tutup, pada akhirnya ya udah akhirnya saya untuk fokus lulus kuliah tuh. Nah, setelah itu akhirnya saya jadi guru. Nah, setelah saya jadi guru, nah kebetulan saya membuka camp Muay Thai juga di rumah. Itu. Nah, camp Muay Thai-nya itu juga bisnisnya ya karena bukan di depan jalan raya ya, Coach. Jadi membernya itu ya hanya dari murid-murid sekolah gitu. Terus setelah itu ya akhirnya punya ide juga jualan roti bakar di sekolah kayak gitu. Nah, roti bakar itu karena kan kebetulan istri itu suka masak kan. Nah, habis itu saya lihat kayaknya ada peluang nih kerjasama sama kantin sekolah untuk membuka bisnis roti bakar. Nah, paling ada punya ide gitu ya, Coach, tapi kayak untuk ketika udah jalan tuh kayak untuk keuangannya dan lain sebagainya itu kayak masih kurang pengalaman gitu, Coach, untuk mengembangkan agar bisnis itu bisa lebih besar lagi dan lain sebagainya. Paling itu sih, Coach. Baik. Ya, terima kasih Pak Mas Burhan ya. Ternyata masih muda ya. Iya, siap. Ya, Mas Burhan, ini sebenarnya sudah lakukan riset seperti bulan-bulan kalau sudah riset pasar dulu ya. Jadi makanya bisa buka tadi ya roti bakar ya di sekolah ya, di tempat mengajar sekarang ya. Jadi tadi sudah sempat saya jawab ya, Mas Burhan ya. Jadi sebenarnya memang sebisa mungkin apapun yang dilakukan oleh Mas Burhan itu tercatat ya. Saya nggak sanksi atau nggak khawatir dengan bisnis yang dilakukan oleh Mas Burhan. Kenapa? Karena ternyata bisa berjalan kok. Iya. Pada saat COVID melanda, ternyata malah bisa ngajar Muay Thai gitu ya. Lalu jangan bisa mengencourage istrinya untuk masak gitu ya, apa roti bakar gitu ya. Itu bisnis nggak ada masalah tadi. Kan mungkin biasanya permasalahan dihadapi oleh para bisnis yang memang tadi udah menyebut sendiri itu sudah melaju cepat, itu kadang nggak ada yang ngerem. Ngeremnya pakai apa? Kayak laporan keuangan. Oke. Jadi perlu direm juga sebenarnya kan. Bisnis itu kan tinggal masalah mainkan gas sama rem aja. Oke. Gitu ya. Ngeremnya dengan apa? Dengan laporan keuangan. Ya. Kalau misalnya kita ngebut di depan ada polisi tidur, kalau nggak ngerem kan? Iya, betul. Oke. Karena pandemi ya mungkin polisi tidurnya. Jadi Mas Burhan sebisa mungkin sudah mulai melakukan pencatatan keuangannya dari bisnisnya. Kalau belum tahu bisa belajar lewat sosial media atau apapun. Atau kalau mau lebih tahu lebih dalam, datang ke sini untuk belajar. Nanti kita sama-sama ya, karena ada forum ya, Mas Burhan ya. Kita ada forum, jadi kita bisa sama-sama diskusi. Jadi bukan hanya belajar dari saya, tapi juga mungkin teman-teman yang sudah memiliki pengalaman dalam misalnya membuat laporan keuangan di bisnisnya. Nanti kita bisa diskusi banyak di situ. Ya, tapi kalau misalnya mau benar-benar bisa sampai ada template-nya, nanti kita akan berikan ketika sudah ada kelas eksklusif inkubasi bisnis. Baik, terima kasih Coach. Mungkin Mas Burhan, kita nggak akan bahas lebih dalam dulu nih Mas. Kita akan beli sedikit preview aja nanti. Itu yang akan kita diskusi seperti itu yang akan kita bisa akomodasikan. Nah, terkait dengan yang tadi ditanyakan di awal, Mas Burhan ada kesan-kesan apa nih untuk acara sesi hari ini? Dan mungkin ada harapan apa untuk yang sesi berikutnya? Oke, baik Coach. Terima kasih. Ya, sebelumnya kesannya insya Allah sangat positif ya, karena yang pertama ya
kita semua diberikan tempat gitu untuk menimba ilmu, itu yang pertama. Dan yang kedua, harapannya semoga ada group discussion gitu, biar ketemu juga gitu coach, biar bukan hanya lewat Zoom, dan biar kami ini para pembisnis awal ya, dalam artian kita masih belajar, kita masih pemula, itu bisa dapat dapat ilmu baru, dapat inovasi baru, ataupun ya sebuah ide-ide baru lah dari para master gitu ya, dan juga berharap dapat investor juga gitu, karena sebenarnya saya punya cita-cita tuh coach, jadi ada tempat gym ya, tempat Muay Thai, terus juga ya semacam bawahnya itu tempat ruang tunggunya itu kafe gitu. Terus juga ada tempat panahan juga. Ya itu sebenarnya mimpi besarnya sih. Tapi untuk ke sana makanya saya mencoba kayak punya ide tuh, diskusi sama istri, ya udah jalanin gitu. Salah satunya roti bakar ini gitu. Karena kebetulan kan saya sekarang jadi guru, terus kayak melihat anak-anak nih seneng jajan-jajan yang semacam roti bakar, ya pokoknya yang semacam 10 ribuan dan lain sebagainya gitu. Nah disitulah pada akhirnya saya buka roti bakar dan sebagainya. Dan berharap sih bisa punya tambahan referensi lah, khususnya yang keuangan itu coach. Jujur saya kan backgroundnya kan pelatih ya, dulu saya atlet, terus juga punya cita-cita pengen bisnis, dan ya udah otodidak aja bisnisnya gitu. Termasuk roti bakar nggak ada pengalaman coach, karena istri masakannya enak, nekat aja udah riset pasar, kayaknya di sekolah ini kayaknya bagus ya kan. Alhamdulillah sekarang ini sehari itu kemarin 50 porsi gitu, 50 porsi dikali 5 hari udah sekitar 2.500.000, kalau kali 4 udah 10 juta kan gitu. Alhamdulillah, gitu-gitu aja gitu. Oke. Luar biasa Mas Burhan. Oke. Terima kasih. Jadi memang itu terbukti ya coach, istilahnya dengan kita bismillah ya, kalau kata orang kan ya udah modalnya bismillah doang gitu. Ternyata terbukti di Mas Burhan yang salah satu peserta kita hari ini sudah bisa membuktikan. Oke. Nah, mudah-mudahan nanti masih banyak Mas Burhan yang lain yang bisa kita ajak diskusi, yang bisa juga berbagi pengalaman serta berbagi tips, yang mudah-mudahan akan menginspirasi Bapak Ibu yang hadir di sini. Kembali lagi kami ingatkan Bapak Ibu untuk mengisi link absensi dan form untuk feedback ya, untuk memberikan kesan kepada kita agar di sesi berikutnya kita bisa memberikan informasi dan sesi yang lebih menarik untuk Bapak Ibu semua. Kemudian terakhir sebelum kita tutup coach, nanti kita akan ada sesi foto ya Bapak Ibu, jadi yang memungkinkan untuk mengaktifkan kamera nanti bisa disiapkan untuk diaktifkan kameranya sebagai dokumentasi kegiatan kami. Untuk absensi, silakan nanti diisikan sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Oke, mungkin ada closing, Coach Indra? Baik, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang sudah hadir di sini dari awal sampai akhir. Karena memang di tengah kesibukan teman-teman semua ya, bisa meluangkan waktu, karena mungkin teman-teman juga melihat ini sesuatu yang memang perlu dipahami ya, terkait dengan membangun bisnis tanpa modal, tanpa riba, begitu ya. Dan catatan saya, selama teman-teman ingin membangun bisnis, apakah profesinya memang sekarang belum punya bisnis, ya? Kalau nggak salah juga ada ibu rumah tangga dan juga karyawan di situ kalau nggak salah ya, peserta kita ya. Itu jangan khawatir. Ya, buktinya tadi Mas Burhan sebagai guru aja dia bisa gitu membangun bisnis gitu ya. Cuman yang penting adalah kita istiqomah untuk bisa berikhtiar mencari ilmu. Ya, ilmu bagaimana mengelola bisnis dan juga bagaimana mengelola segala hal yang terkait dengan pengembangan bisnis itu sendiri. Ya, mulai dari keuangannya, marketingnya, quality produknya, termasuk SDM. Nah, kadang lupa nih, karena kita dalam mengelola bisnis sebenarnya ada beberapa poin utama, cuman yang biasanya digunakan adalah 4 ya. 1, keuangan, lalu pemasaran, lalu operation ya, terkait dengan bagaimana memproduksi produk dan jasanya, dan terakhir adalah SDM. Ya, itu yang paling penting, 4 pilar penting dalam bisnis, dan itu semua insya Allah nanti akan kita kupas tuntas di Hijrah BizHub dalam berbagai kegiatan. Kalau tadi Mas Burhan menyampaikan
kalau bisa ada pertemuan. Ya memang itu yang kita Ya. rencanakan. Kita akan ada forum ya. Nanti kalau ada jadwalnya nanti Mas Burhan saya tunggu ya untuk bisa hadir. Kebetulan juga di Jakarta Selatan tadi kata Oh ya, lokasinya. betulan. Nah, tindak lanjutnya apa? Tadi kan butuh modal kan Ya. dari investor. Nah, insya Allah kami di inkubasi bisnis bisa menghadirkan bisnis matching, di mana teman-teman yang ingin memperdalam bagaimana bisa membuat bisnis plan, financial planning, yang di mana itu adalah yang dibutuhkan oleh para investor. Saya kalau ketemu para calon yang saya berikan investasi atau sebagai investinya, itu selalu yang saya tanya adalah laporan keuangannya. Ya. Saya nggak punya laporan keuangan, nanti kita bantu buatin, Nah, itu. begitu ya. Ya. Nanti kita bantu buatin bagaimana caranya, cuman ya jangan keterusan gitu, karena kalau nggak mereka nggak akan mandiri, Iya, begitu betul, ya. betul. Justru sebenarnya kan kita ingin teman-teman bisa mandiri dalam membangun bisnis teman-teman masing-masing. Dan jangan lupa, bisnis bukan hanya untuk bisa untung dan tumbuh, tapi juga harus berkah. Nah, untuk bagaimana bisa bisnis berkah, kita belajar lebih dalam mengenai fikih-fikih muamalah. Dan kan menurut saya itu penting. Jadi pesan saya tetap semangat dan tetap bisa belajar meluangkan waktu di segala kesempatan dan di manapun teman-teman berada. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Coach Indra. Oke, Bapak Ibu, kita sebelum sesi penutupan akan ada sesi foto bersama. Jadi mohonkan apabila Bapak Ibu bisa atau memungkinkan untuk membuka kamera atau open cam, bisa dilakukan sekarang. Nanti dari tim Mula yang akan lead untuk foto. Baik, silakan dari teman-teman. Open cam dulu. Oke, silakan Bapak Ibu yang masih akan membuka kameranya, kami tunggu. Kemudian juga yang sudah bertanya, jangan khawatir, nanti kami juga akan respon pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan di kolom chat. Mohon ditunggu, nanti kita akan respon di WhatsApp grup ya, di media yang lain. Oke, baik, kita mulai. 3, 2. Baik, Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi foto tersebut, berarti rangkaian acara kami sudah selesai pada hari ini. Kembali lagi, masih ada kesempatan sedikit lagi kalau misalnya Bapak Ibu yang belum mengisi absen, jadi silakan diklik link yang sudah dibagikan oleh rekan-rekan kami di chat Zoom. Saya Utu Sardiono mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan pada saat penyampaian kami pada hari ini. Kita bertemu lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.